Pada Juni 1997, Indonesia tanpa jauh dari krisis. Ekonomi terlihat kuat, inflasi rendah, cadangan devisa besar, dan perbankan stabil. Namun, banyak perusahaan di Indonesia memiliki utang dalam dolar AS, bukan rupiah. Awal mula kehancuran ini terjadi saat tahun 1997 di Thailand saat baht mengalami depresiasi tajam terhadap dolar AS. Inilah yang menyebabkan gejolak keuangan di Asia. Investor mulai kehilangan kepercayaan dan menyerang mata uang negara lain termasuk rupiah. Pada tahun 1997, nilai tukar rupiah anjlok tajam. Kejatuhan rupiah makin dalam karena ketakutan pasar dan banyaknya perusahaan yang tak sanggup membayar utang dolar mereka. Pada Januari 1998, nilai rupiah anjlok tajam dan memicu ketidakstabilan sosial dan politik di Indonesia. Pada bulan ini, protes terhadap pemerintah mulai merebak karena ekonomi semakin memburuk. Masyarakat khawatir pemerintah tidak mampu mengatasi krisis dan ketidakpuasan terhadap Presiden Soeharto. Pada Mei 1998, krisis memuncak dengan kerusuhan di Jakarta dan kota-kota lain dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan. The day began with fresh fires and more rioting in a capital now ruled by the mob. The rage was directed against the affluent Chinese and their shops. They took the goods and sometimes also the lives. The rest of the day was devoted to mayhem. There was little these people didn't. Anything was worth grabbing as long as it was free. Once the symbols of Asia's newfound wealth, the shopping malls have now incurred the wrath of a mob impoverished by the financial crisis. Kerusuhan menelan banyak korban jiwa dan kerusakan parah. Akhirnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Selanjutnya, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi presiden untuk menggantikan Soeharto dan memulai awal reformasi ekonomi. Penyebab dari peristiwa ini yang pertama yaitu nilai rupiah menurun, terutama terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kedua yaitu tingginya utang luar negeri, terutama pada sektor swasta. Yang ketiga yaitu pemerintah yang kurang tanggap. Yang keempat yaitu solusi IMF gagal karena bantuan yang diberikan tidak memberikan dampak baik, terutama di Indonesia. Dampak yang pertama yaitu devaluasi rupiah, tingginya inflasi, pengangguran dan kemiskinan, bangkrutan perusahaan, kerusuhan sosial, dan yang terakhir yaitu kejatuhan Soeharto. Upaya pemulihan yang dilakukan yang pertama yaitu memperbaiki sistem perbankan. Yang kedua yaitu restrukturisasi utang swasta. Yang ketiga yaitu dilakukannya makroekonomi.